Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Zainal Mustaqim, SPDMM dari SMP Negeri 216 Jakarta. Saya mahasiswa PPG Belajar 2 Universitas Negeri Jakarta, Angkatan Darat PKN. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya minta tolong untuk satu anak ke depan pimpin doa. Silakan. Siapa? Apa? Oke, silakan. Pimpin doa sesuai dengan agama dan saya masing-masing. Silakan. Oke, baiklah semuanya, duduk siap. Oke, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Ya, apa? Oke, anak-anakku semuanya gimana kabar hari ini? Surya, gimana Surya? Sudah sarapan? Sudah. Surya berarti sudah sarapan. Olahraga sudah tadi pagi ya? Sudah olahraga, sudah sarapan, cuci kaki, cuci tangan, lanjut tidur. Syuting, kita syuting ya, belajar. Ya kan? Oke ya. Oke, anak-anakku semuanya mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, terima kasih. Di sini materi yang akan Bapak berikan adalah materi tentang norma. Tentang apa? Norma. Ya, nanti kita belajar norma itu apa, ya kan? Kemudian aplikasi di dalam lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga itu apa? Ya, pelanggaran-pelanggarannya itu apa? Oke? Senang? Yang kita terapkan di sini adalah dua versi metode pembelajaran. Yang pertama adalah in-house atau di dalam kelas, in class. Yang kedua adalah outdoor learning. Pengalaman pertama nggak ini? Senang nggak sih? Senang belajar, ya kan? Nanti kita belajar outdoor learning, sudah disiapkan tempatnya. Ya, nanti kita pakai terpal, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok 4 ini ya, kelompok 4 nanti keluar masing-masing kelas, turun sesuai dengan nanti bapak security sama ada bapak staf kesiswaan nanti siap di sana, pemandu. Jadi tidak boleh berisik, ya, karena menjaga keamanan. Dilanjut sudah selesai kelompok 3, dilanjut dengan kelompok 2 dan dilanjut dengan kelompok 1. Oke? Sebelum ke materi berikutnya, nah kan kemarin kita udah belajar nih, ya nggak? Kemarin tentang apa pembelajaran kita? Apa? Yang kemarin? Minggu kemarin tentang apa? Ada yang tahu ingat? Bentuk negara. Bentuk negara ada berapa? 3. Yang pertama apa? Kesatuan. 2. Federal. Yang ketiga Federasi Serikat. Federal atau serikat. Dan yang ketiga namanya konfederasi. Udah tahu dong bentuk negara Indonesia apa? Bentuk negara Indonesia apa? Kesatuan. Bentuk pemerintah Indonesia apa? Republik. Sistem pemerintahannya apa? Presidensil. Tergantung ya. Kalau lagi kesel presiden sehingga boleh. Ya, jadi seperti itu. Oke, nanti setelah ini Bapak berikan semacam artikel. Ya, artikel ini Bapak share ke ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Afan, nanti di-share kalian semuanya. Jadi ini adalah metode perpaduan kita menggunakan digitalisasi. Belajar pakai HP. Jadi HP bukan hanya untuk bermain, iya kan? Tapi untuk apa? Belajar. Kalau ada artikel berarti kita disuruh apa di situ? Membaca, berarti disuruh literasi. Lambang literasi bagaimana? The Jack. Ya, The Jack ya. Anak pikir nggak di sini?
Nggak ada, udah berarti dicek semuanya ya. Ini adalah lambang apa ini? Literasi. Berarti diwajibkan untuk membaca. Intinya apa? Nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan. Paham sampai di sini? Jelas sampai di sini? Oke, kalau begitu kita siapkan. Bapak kirim ya. Sudah saya kirim ya, Pan ya? Sudah dikirim share semuanya? Sudah? Oke, kalau begitu kelompok 4 silahkan menuju tempat yang sudah disediakan. Pelan-pelan. Ya, HP-nya di bawah semuanya. Alat tulis? Alat tulis di bawah. Oke. Lanjut ya. Oke, saya absen dulu. Nah, udah Zafira Asra. Oke, Dimas Noviansyah. Oke, Hanuna Nasfira. Oke, Wazaga Raja Ibrahim. Hadir, Pak. Oke. Oke, kalau sudah Bapak akan membagikan masing-masing kelompok post-it. Ya. Oke. Post-it. Dibagi satu-satu, dibagi satu-satu ya. Oke. Aku tahu Halo. login sih nggak sih? Kelompok 4 nah. Kelompok 1 nah. Tahu ini bagi sendiri. Bagi satu-satu. Kurang nggak? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Oke, kalau kurang bilang ya. Sampai satu aja. Sudah? Itu disimpan dulu. Oke. Ada sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Langsung bicara saja. Kelompok 1 kan sudah dibaca kan? Oke. Ada Norma? Cukup. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 3 sudah siap? Ayo lempar-lemparan ini biasa nih. Percaya diri aja. Kelompok 3 sudah siap? Biasanya kenapa nih? Kelompok 3? Ya, silakan. Yuk. Menurut saya yang ada di bacaan tersebut adalah norma kesusilaan karena di situ ada peran membuang sampah pada tempatnya, di mana tokoh dalam bacaan ini dia sangat taat untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kelompok 3 norma kesusilaan, kelompok 1 norma hukum. Kelompok 4 silakan. Yang mewakili kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang mewakili? Ayo kelompok 4. Belum? Oke, kelompok 2. Ya, oke, silakan saya mewakili. Oke. Close. Norma. Kelompok 2 norma hukum. Oke, silakan yang punya pendapat kelompok 4. Oke, silakan. Bentar. Kelompok 4, boleh lagi diskusi ini ya. Luar biasa. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Ada beberapa perbedaan pendapat, ya kan? Nanti kita diskusikan di sini. Oke. Kelompok 3 norma kesusilaan. Kelompok 2 norma hukum. Kelompok 4 norma kesopanan. Oke? Berarti ini namanya adalah semacam pretest. Kan kita belum tahu nih apa itu. Ya kan? Sekarang masing-masing kelompok kita bagi tugasnya. Oke, kelompok 1 tadi tugasnya norma agama. Kelompok 2 norma kesopanan. Kelompok 3 norma kesusilaan. Kelompok 4 norma silakan gunakan masing-masing HP-nya. Boleh searching sesuai dengan pendapatnya masing-masing yang ditulis di lembaran kertas putih. Kelompok 4 sudah ada? Kelompok 3, kelompok 2 sudah ada? Apa jalannya ada? Kelompok 1 sudah ada? Tulis masing-masing norma sesuai dengan tugasnya. Paham sampai di sini? Paham. Yang kedua, setelah ditulis definisi normanya, berilah contoh
penerapan baik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah. Paham? Yang ketiga adalah sebutkan jenis-jenis pelanggarannya. Oke? Masing-masing kelompok, misalkan contoh, kalian sudah pegang post-it masing-masing? Sudah? Misal, dari kelompok 2, post-it, apa itu norma kesopanan? Menurut ini kan bisa berbeda-beda. Oke? Ditempelkan di kertas putih. Oke? Paham? Sesudah itu nanti diambil dari 9 masukan itu kelompok, dipilih salah satu yang terbaik yang mana? Oke ya? Yang kedua, cari contohnya. Ya, setelah contohnya diambil dari satu itu, cari bentuk pelanggarannya. Paham? Oke, masing-masing kelompok saya sediakan spidol warna-warni. Oke, bagus nih kelompok 4 kreatif. Nice. Oke. Kelompok 2. Makasih. Oke, kelompok 3. Hah? Itu di kelompok 2. Bilang apa? Ya. Masing-masing sudah pegang post-it? Cari definisi, berarti bisa berbeda-beda dong. Iya nggak? Dari yang berbeda-beda itu kamu sepakati menurut siapa? Satu. Sudah? Sudah? Satu itu kan 88-nya ditempelin di kertas putih nih. 88-nya ditempelin. Yang rapi ya kan? Dari 8 itu pilih satu. Menurut siapa? Paham? Dari situ kamu cari contoh penerapan di keluarga atau di sekolah atau di masyarakat. Sudah? Yang ada kaitannya, misalkan yang ada kaitannya dengan bacaan nih, nggak usah jauh-jauh. Misalkan tadi kan membuang sampah atau menyimpan puntung sampah kan? Iya kan? Nah, salah satunya itu bisa. Ya kan, itu masuk norma apa? Oke? Nah, kemudian dari situ kalian membuat contoh pelanggaran dari norma yang kalian buat. Norma agama misalkan contoh, norma agama. Saya ambilkan contoh nih, norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalkan seperti itu, menurut siapa? Kan ditulis kan? Contoh pelanggarannya apa? Saya kasih contoh nih paling simpel, yaitu makan dan minum sambil berdiri. Iya kan? Pelanggar norma agama nggak? Itu pelanggarannya. Iya kan? Itu pelanggarannya. Contohnya apa? Beribadah sesuai dengan waktunya. Beribadah sesuai dengan hari dan tanggalnya untuk yang beragama non-muslim. Kan begitu kan? Iya nggak? Paham? Paham. Oke, silakan lanjutkan. Waktunya kurang lebih 15 menit ya. Soalnya nanti ada presentasi. Ya bisa, kan ada HP semuanya. Yuk, silakan. Ada kesulitan, silakan angkat tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi kelompok 1 tentang apa? Maaf. Kelompok 2 tentang apa? Norma kesopanan. Contohnya sangat simpel ya. Yang pertama adalah ketika mau pergi keluar harus izin sama siapa? Orang tua. Sudahkah kita seperti itu? Alhamdulillah. Yang kedua, yaitu salim kepada Bapak dan Ibu guru. Berarti pendidikan karakter P5 sudah dilakukan oleh SMP Negeri 216. Ya kan? Setiap pagi Bapak Ibu guru serta MPK dan OSIS. Mana OSIS nih? Pengurus OSIS mana? Pengurus OSIS. Wah, berarti calon-calon pengurus OSIS untuk periode selanjutnya nih ya. Nah, oke. Itu menjaga, salah satu salaman itu adalah untuk kedekatan dan pembentukan karakter. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang norma agama yang telah kami diskusikan, yaitu poin-poinnya ada contoh penerapan, lalu yang kedua adalah contoh pelanggaran, lalu yang ketiga ada solusinya. Nah, dari ketiga itu, yang pertama definisinya. Nah, definisinya itu kita mengambil dari punya saya sendiri, yaitu
Norma agama adalah aturan atau pedoman perilaku yang diakui dan diikuti oleh individu atau kelompok pada berdasarkan keyakinan dan ajaran agama tertentu. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Di sini kami mengambil contoh penerapan yaitu larangan pernikahan sesama jenis dan beberapa agama memiliki norma yang melarang sesama jenis berdasarkan pandangan agama mereka. Contoh pelanggaran dari norma agama itu menyukai sesama jenis dan melakukan pernikahan sesama jenis. Solusinya untuk pelanggaran tersebut adalah tidak mendukung dan tidak mengikuti penyuka sesama jenis, mengedukasi masyarakat bahayanya menyukai sesama jenis. Sudah? Ya, langsung ditutup. Cukup sekian pemaparan dari kami tentang materi norma agama yang telah kami diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Ini contoh norma agama yang sangat fenomenal sekali. Ya kan? Contoh di TikTok ada, di Instagram ada, di YouTube ada, yaitu pernikahan sesama jenis. Indonesia mengakui itu nggak di hukum agamanya? Tidak memperbolehkan. Tapi ada di luar Indonesia yang memperbolehkan. Saya ambil contoh yaitu Ragil Mahardika. Ya kan? Ya kan? Sampai dia pindah kewarganegaraan tuh. Sampai ayahnya meninggal. Ya kan, Lebaran kemarin dia baru bisa datang ke sini karena apa? Memang agama itu adalah melarang pernikahan sesama jenis. Yang dikuatkan yang pertama adalah akidahnya. Yang kedua, jangan sampai ada kesempatan ataupun hukum yang dibuat untuk mendukung mereka. Kita kenal istilahnya apa? Rainbow flag. Ya kan, kaum pelangi. Paham kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, norma Kesusilaan. Tampil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 3, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai norma kesusilaan. Pertama akan diterangkan tentang definisi norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani seseorang yang menghasilkan perilaku yang baik. Untuk contoh penerapan norma kesusilaan ialah dengan cara kita bisa mentoleransi antar sesama umat budaya, umat manusia, umat beragama. Dan salah satu contoh penerapan lainnya ialah dengan menjaga hati sesama manusia dengan cara tidak mengejeknya juga. Terus apa lagi? Contoh. Dan juga menghargai orang lain. Lalu untuk pelanggaran yang sering terjadi menentang dengan norma kesusilaan ialah dengan orang yang mengganggu temannya sholat, orang yang mengganggu temannya beribadah, orang yang suka membuat nangis temannya, orang yang suka menyakiti temannya, dan orang yang suka mengejek temannya hingga temannya nangis. Itu sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, karena norma kesusilaan ialah norma yang berkaitan dengan hati nurani manusia, adab manusia, dan etika manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, di tempat kerja, di lapangan, mau dimanapun itu. Lalu solusinya ialah semisal ada teman kita yang misalnya ada teman kita mengganggu teman kita yang lain sholat, apa yang pertama kita bisa lakukan ialah menegurnya, lalu memberitahunya bahwa itu salah. Kita memberikan kejelasan terhadap dia tentang apa itu, menjelaskan norma kesusilaan terhadap dia, bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan norma kesusilaan, bahkan bertentangan dengan norma agama. Jadi salah satu solusi lainnya ialah dengan cara memberitahu dari mata pelajaran juga, dengan cara setiap kita hari Kamis belajar PPKN pasti diberitahu tentang kesusilaan itu apa dan lain-lain juga. Oke, sekian presentasi dari kami. Ting makan kepiting. Cakep. Cakep. Thank you for everything. Oke. Assalamualaikum.
Oke. Ya. Oke. Tutup dulu ya. Ditutup dulu ya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar. Ya, jadi norma kesusilaan gak apa-apa sambil berdiri. Norma kesusilaan itu salah satunya adalah tindakan bullying, ya nggak? Atau perundungan. Oke? Bahwasanya sekolah dilarang ada 3 yang paling fenomenal. Yang pertama adalah bullying atau perundungan. Yang kedua, intoleransi dan tawuran. Selain tawuran, yang ketiga apa? Pelecehan atau tindakan asusila. Ini 3 ini yang tidak diperbolehkan. Ini aturan yang terbaru. Oke? Kalau dia punya pantun Ayu Ting Ting, tadi gitu ya. Saya juga punya pantun. Indonesia negara hukum. Bertetangga dengan negara Brunei Darussalam. Wajib untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatur perilaku dan tindakan individu dalam suatu masyarakat atau negara. Norma hukum biasanya tercantum dalam undang-undang, peraturan atau konvensi internasional dan melibatkan sanksi atau konsekuensi hukum jika dilanggar. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Sawa. Oke, jadi contohnya adalah seperti pencurian, terus pembunuhan, terus pengendara di bawah umur. Itu contoh penerapan nantinya biarannya itu iya. Terus Yang keras suaranya yang keras biar ini kan? iya suaranya yang keras biar mereka dengar. Iya, yaudah. Cari belian yang suara yang paling keras. Ya. Contoh penerapannya adalah warga masyarakat yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum. Setiap pengendara wajib berumur 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Nih. Baik, selanjutnya solusinya akan dibacakan oleh Revino. Ya, jadi solusinya yang pertama adalah pasang CCTV dan alarm. Oh iya, itu adalah solusi untuk pencurian. Yang kedua, menegakkan keadilan antar manusia. Ketiga setiap pengendara wajib berumur 17 tahun ke atas dan memiliki SIM. Ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4 tentang norma hukum, iya kan? Kalian SMP kan? Usianya berapa? 14 tahun. 13 sampai 14 ya. Sudah punya SIM belum? Punya KTP belum? Boleh nggak naik motor? Nggak boleh, ya kan? Yang naik motor, mengendarai kendaraan bermotor harus punya apa? SIM. Berarti minimal berapa tahun? Minimal 17 tahun atau sudah punya KTP, ya kan? Nah, ini saya ambil contoh nih. Itu ada tanda apa itu, Nak? Jalan ke sana. Jalan apa? Artinya apa? Kanan. Satu jalan kan? Iya. Berarti satu arah. Berarti kalau ini ke arahnya menuju ke kanan saya. Kalau ada yang mengarah ke kiri boleh nggak? Boleh. Berarti itu melanggar norma. Banyak sekali kalau mau kita lihat, ya kan? Nah, ini pembelajaran kita dinamanya adalah outdoor learning. Ya kan? Oke, saya mau tanya ada berapa norma? Norma apa saja? Agama, pasangannya, kesusilaan, dan norma hukum. Kalau norma agama sanksinya bagaimana? Dapat dosa. Ya kan? Contohnya apa contohnya? Meninggalkan sholat untuk yang beragama muslim. Siapa yang seperti itu? Bukan saya, Mak. Bukan saya, ya kan? Nah, dari sini kita belajar
bahwasanya ketika kita beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kewajiban kita adalah menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Bagaimana yang selain Islam, Pak? Mana yang Nasrani, Kristen, mana Kristen? Oke, Evelyn sama? Oke, setiap hari apa beribadahnya? Setiap hari Minggu. Ada kebebasan nggak di Indonesia untuk menjalankan ibadahnya? Ada, dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Iya nggak? Iya kan? Hindu ada Hindu kelas ini. Kelas ini nggak ada Hindu ya, 88, 89 ada ya. Oke, selanjutnya norma apa lagi? Kesopanan. Contohnya apa paling simpel? Salim sama bapak dan ibu guru. Salim sama orang tua. Ya enggak, karena apa? Orang tua dan guru merupakan berkah dan doa restu yang sangat luar biasa. Bahwasanya ada ajaran mengatakan restunya orang tua sama saja restunya Tuhan. Iya enggak? Yang ketiga norma apa? Norma kesusilaan. Contohnya apa norma kesusilaan? Toleransi, menghindari tindakan bullying atau perundungan. Kalian di sini sudah berikrar kan? Sekolah Pancasila, ya kan? Salah satunya adalah tidak boleh melakukan perundungan atau bullying. Bagi yang melakukan pembulian atau perundungan, maka yang mendapatkan KJP-nya akan dicabut. Jadi nggak main-main nih. Walaupun awalnya sepele, ya kan? Sebut nama orang tuanya, nyebut anaknya dengan sebutan orang tua, ya kan? Itu artinya fatal, apalagi kalau memegang sukunya nih. Misalkan ada orang Jawa panggilannya Jawir, ya kan? Nggak boleh seperti itu, ya kan? Oke, lanjut. Yang keempat norma apa? Norma hukum. Hukumannya tegas nggak norma hukum? Ya, contohnya apa? Nah, larinya di penjara. Ada hukuman apa saja sih norma hukum? Hukum mati, seumur hidup, di penjara, denda, ya kan? Berarti minggu depan kita lanjutkan pembelajaran. Selain norma hukum, kita belajar satu tentang yang sedang fenomenal, kasusnya Jessica dan Mirna. Kasus apa itu? Kopi sianida. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke, terima kasih dipelajari. Sekarang kita yel-yel dan kita belajar salam Pancasila. Sudah belajar salam Pancasila kan? Ketika pembiasaan belajar PPKN sudah belajar salam Pancasila kan? Ada yang tahu salam Pancasila seperti apa? Pintar. Salam Pancasila. Kita mulai ya sebentar. Nanti kita pakai yel-yel seperti biasa kita. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, salam Pancasila. Bisa? Kita coba dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, salam Pancasila. Kurang kompak. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, salam Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku, ini akhir semuanya. Saya tadi di awal sudah ada doa penutupnya. Yang terakhir adalah doa penutup. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Bapak. Silakan, yang mau memimpin doa penutup. Silakan, Bapak. Ini, Pak. Udah biarkan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sekalian kesan bagaimana pembelajaran outdoor hari ini? Satu orang Pak. Maju, Neng. Suruh maju. Lihat kamera ya. Lihat kamera. Zafira apa Zafira? Oke, pesan-pesan saya dalam pelajaran hari ini itu menyenangkan karena ini adalah pertama kali kita melakukan pelajaran outdoor learning karena sebelumnya saya Bosan nggak? seru kan Nanti kita jalan-jalan lagi bisa di musola, bisa di perpustakaan, ya. Yang penting intinya kita pakai menggunakan outdoor learning. Oke, ya. Terima kasih semuanya, anak-anak semuanya. Salam sehat selalu. Ya,
Silakan hari ini kembali ke kelas masing-masing, tapi minta tolong sampahnya tolong dibersihkan. Tadi awalnya bersih harus kembali bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.